saudara semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya dengan nama Yantonius Bunga, NIM 23030 11 kelas C semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan dari judul buku Warisan Pembangkang dari Samizdat Sosial Aktivis Media. Sebelum saya membahas, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian agar saya bisa semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, latar belakang. Periode pasca komunis di Eropa Tengah Timur satu hari nanti akan menjadi dibahas sebagai intermezzo yang demokratis. Mungkin waktu terbaiknya masih ada di depan. Dia yang pasti bagaimanapun bahwa meski dekade keempat setelah 1989 kita dipaksa untuk akui kekecewaan yang menghantui mereka yang menerima warisan 1989 untuk ekspresi kesehatan pada demokrasi yang dibatasi oleh hukum dan proaktif dari hak asasi manusia. 30 tahun kemudian, seperti spanduk yang tinggalkan nilai-nilai warisan ini pada tahun 1989 tampaknya telah kehilangan kekuatan mobilisasi mereka, setidaknya jika dinilai oleh politik berkampanye dengan tema pembelaan mereka. Dan di sisi lain, warisan perbedaan pendapat memberitahu kita bahwa ide kemungkinan bersonansi meskipun tidak ditindaklanjuti. Mereka juga berbicara kebenaran kepada bangsa hanyalah puncak gunung es yang dibentuk oleh zona abu-abu luas di kejar warga kehidupan masyarakat yang mandiri di bawah radar ideologis dan real polisi. Zona abu-abu itu adalah ruang mana nilai dan ide-ide independen bisa mengalir dan berkembang meskipun dan karena mereka tidak lanjutin secara terbuka dan secara politik. Daripada biasanya tersangka sejarah intelektual perbedaan pendapat, para pemikir simbolis seperti Havel, Wittgenstein, dan Cornard itu harus tunjuk kepada mereka yang menopang struktur oposisi demokratis dalam upaya yang terlarut-larut dan melawan banyak rintangan. Jaringan penerbitan tanpa izin penting secara politis dalam hal ini nalar. Pada akhir tahun 1970-an, itu adalah modalitas utama keberadaan perkembangan kelompok secara utama di mana hidup dalam kebenaran diwujudkan di lapangan. Itulah membuat kontra budaya oposisi bertahan. Yang pertama, imajinasi praktik samizdat media sosial. Istilah media sosial sama dengan internet dan sebagian besar definisinya Nitions fokus pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Mereka biasanya disebut sebagai media baru dan keburuan. Mereka diartikulasi dalam perbedaan dengan menghormati media massa, pers, radio, dan televisi yang bersirkulasi massa merupakan media tradisional. Nasional dalam pemahaman abad ke-21 tentang kata tradisi. Nasional dalam pemahaman abad ke-21 tentang kata tradisi. Dia merasa bahwa jauh ingat budaya pendek, kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa, berita budaya, dan ide-ide terdiri dari satu arah, terpusat pola siaran, mengandalkan infrastruktur teknologi skala industri yang mahal masa depan, yang memilikannya terpusat di beberapa tangan karena biaya yang tinggi dan pada profesionalisasi pengumpulan berita, pengeditan, dan produksi konten. Kemudian datanglah internet dan semuanya berubah. Yang kedua, historis media sosial. Analogi antara media sosial digital samizdat berlimpah dalam beasiswa
publik, politik, dan bahkan wacana kebijakan luar negeri. Istilah dasar kemiripan pada menarik ini gak jelas. Komunikasi horizontal tak tersentralisasi dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional, ekonomi berbagi, etos budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri, dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivis perkembangan. Pada dekade awal internet sebagai besar analogi berfungsi untuk menopang fantasi emansipatoris yang diinvestasikan di media digital kontemporer dengan warisan sejarah. Tetapi sejak teknologi hadiah logis adalah target yang bergerak, narasi Wingis ini belum berumur dengan baik. Kerangka kerja cyber optimis di mana analogi dikearahkan di hari-hari awal internet berbeda dengan tergantung pada posisi di kedua sisi perpecahan perang dingin sebelumnya. Yang ketiga, jaringan samizdat dan kontraknya. Media pembangkang membentuk lingkungan jaringan sebuah lingkungan sosial yang kompleks, kumpulan yang diperlukan untuk mempertahankan komunikasi horizontal bebas dari campur tangan negara berdasarkan sarana yang dapat diakses, terdiri dari orang, perangkat, dan makna yang bersama-sama membentuk aliran budaya tanpa izin. Yang keempat, dimensi partisipatif. Dalam khusus jaringan samizdat, pengalihan paket dan mengandalkan otomatis algoritma, tetapi pada efek kumulatif dari keputusan segudang individu, seperti yang diamati Adam Milserrat. Faktor utamanya adalah energi memberontak dari penampilan para aktivis, mencari peluang untuk terlibat secara politik. Masing-masing adalah jenis manajer pada politik pada tingkat tertentu dari struktur organisasi, membuat keputusan tentang beberapa banyak upaya untuk dimasukkan ke dalam dan menghitungkan apakah kemungkinan kepuasan dan dengan resikonya. Ciri budaya cetak tanpa izin itu menempatkannya tempat di dalam benua sejarah media sosial daripada sabuk transmisi jurnal. Bawah tanah adalah jaringan mutual tergantung, pertama-tama karena sirkulasi terbatas yang dapat dilakukan oleh outlet individu mencapai tanpa menimbulkan kecurigaan. Publikasi tanpa izin saling mengandalkan dan para pembaca mereka untuk menginformasikan untuk berpergian. Oke, baik, terima kasih semua. Hanya ini saja yang saya bisa menjelaskan. Terima kasih banyak, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya pada kawan yang penting. Selamat malam.